Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfaris Iza Pratama, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1908180. Kali ini saya akan berbincang sedikit untuk membahas buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson, penerjemahnya F. Wicaksono. Tahun terbitnya 2018, tebal bukunya itu sekitar 246 halaman. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai buku ini. Pertama, dari cover bukunya. Saya akan tampilkan di sebelah sini ya. Karena bukunya saya tidak saya bawa. Bukunya ada di Bandung, sekarang saya sedang di Tangerang. Jadi kali ini saya akan mereview sedikit dari covernya dulu. Covernya itu warna dasarnya orange dengan tulisan hitam dan putih. Menurut saya itu udah cukup simple. Dan ya dengan judulnya yang bodo amat, jadi cocok gitu. Cocok karena simple. Dia gak perlu yang heboh, gak perlu yang rame gitu. Jadi kayak ya udah bodo amat buku yang saya tampilkan seperti ini gitu. Nah, itu komentar saya mengenai cover. Lalu mengenai isi, secara garis besar buku ini membahas tentang bagaimana kita untuk bersikap gitu, mengambil sikap mengenai suatu hal. Dengan kata lain, makna bodo amat di sini itu bukan berarti kita tidak peduli dengan semua hal gitu. Dari dulu kita dididik dari kecil oleh orang tua kita beserta guru-guru kita pasti untuk bersikap peduli terhadap sesama. Dengan hadirnya buku ini menimbulkan kata-kata yang kontradiksi gitu dengan kehidupan kita. Nah, makanya saya juga tertarik dengan buku ini. Kebetulan memang diri saya juga merasa kayak orangnya itu ya saya bodo amat, gak harus peduli dengan hal-hal yang gak saya pedulikan gitu. Saya nggak terlalu peduli dengan hal yang memang seharusnya bukan saya untuk dipedulikan. Nah, akhirnya saya mengambil buku ini untuk memenuhi tugas saya kali ini. Langsung saja. Jadi secara garis besar dari judulnya aja, dari judul bukunya aja, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Nah, kali ini di dalam buku ini menceritakan sedikit gitu kisah Mark Manson, yaitu dengan kehidupannya dia yang penuh lika-liku. Dari dulu dia terjatuh hingga dia bisa bangkit gitu. Nah, lalu kenapa jadi bodo amat gitu? Jadi bodo amat di sini itu mengenai gimana kita bersikap terhadap suatu hal yang nggak seharusnya kita peduli gitu. Jadi ya kalau misalkan ini hal nggak penting buat saya nggak harus peduli gitu. Jadi saya bodo amat. Nah, makna bodo amat di sini itu yaitu tadi, tidak harus mementingkan sesuatu hal yang memang tidak penting bagi diri kita gitu. Nah, dalam buku bodo amat ini itu, bersikap bodo amat itu mengajarkan kepada saya bahwa hidup itu kita yang memilih. Mau kita bahagia, mau kita bahagia dengan cara A atau bahagia dengan cara B, itu kita yang milih. Bukan seakan-akan ketika dunia berbicara seperti ini, kita harus mengikuti alur dunia ini. Tidak seperti itu. Jadi pilihan itu tetap ada di tangan kita. Jadi ketika kita memilih bodo amat untuk hal ini, maka jalan yang kita ambil yaitu jalan yang berseberangan gitu. Berseberangan bukan berarti kita tidak istimewa gitu. Justru ketika kita mengatakan, dalam buku ini pun juga tertulis gitu, orang yang luar biasa itu bukan orang yang mengatakan kalau dirinya luar biasa. Justru orang yang luar biasa itu ketika orang itu berbeda. Nah, itu juga pelajaran yang bisa saya ambil dari buku ini. Kenapa orang yang berbeda itu istimewa gitu dibandingkan orang yang luar biasa? Karena kalau semuanya orang luar biasa, jadi tidak ada yang luar biasa di situ. Nah, maka dari itu kita mengambil sikap bodo amat untuk melakukan hal
yang untuk menjadi yang lebih berbeda, itu adalah suatu keistimewaan gitu. Dalam buku ini juga dikisahkan seseorang yang bernama Jimmy. Seseorang yang bernama Jimmy itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Saking tingginya, rasa sikap percaya diri tersebut menjadi negatif gitu. Yang awalnya yang kita tahu secara luas percaya diri itu adalah hal yang positif. Tapi kenapa bisa jadi negatif? Yang sudah dikisahkan dalam buku ini mengenai seorang Jimmy yang saking dia percaya diri, dia meyakini kalau gua bakal tetap dicintai oleh orang-orang. Gua gak bakal kehabisan uang. Gue percaya kalau gua tetap bisa maju. Tapi salahnya di sini apa? Dia tidak melakukan usaha. Percaya diri itu boleh gitu, tapi memang ada sesuatu yang membatasinya gitu. Di sini menurut saya ada 3 kutipan yang saya ambil. Menurut saya, percaya diri itu harus dibatasi tempat dan kondisi di mana kita layak menampakkan kepercayaan diri kita gitu, yang kita miliki, bukan di sembarang tempat. Nah, yang dilakukan oleh Jimmy, dia itu menampilkan percaya dirinya dia di mana saja dan tidak sesuai dengan kondisi kehidupannya dia gitu. Lalu yang kedua, jika kita takut untuk melakukan kepercayaan diri, silahkan susun sebuah motivasi untuk diri kita. Seperti, iya gue yang paling bisa, gue pasti bisa, gue paling the best gitu. Yakinkan dengan motivasi untuk diri kita. Tapi bukan berarti kita mau sombong gitu ya. Terus yang ketiga, sempatkan untuk meminta pendapat pada orang di sekitar Anda. Karena komentar ataupun kritikan merupakan suatu yang amat membangun bagi diri kita sendiri gitu ya. Nah, di sini bisa kita tarik juga nih mengenai bersikap bodoh amat. Bersikap bodoh amat itu yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita tetap menerima kritikan orang, kita tetap menerima komentar orang, tapi bukan komentar, bukan kritikan yang menjatuhkan kita. Kita harus bersikap bodoh amat dalam hal itu gitu. Jadi kalau misalkan ada orang mengkritik kita tetapi kritikannya itu tidak membangun, ya sudah, kuncinya satu, bersikap bodoh amat. Nah, itulah kenapa buku ini mengedepankan sikap bodoh amat gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas kembali buku ini mengenai proses untuk menjadi lebih baik. Bagaimana sih caranya gitu, bagaimana caranya yang sudah dijelaskan dalam buku ini gitu. Caranya itu kita harus keliru dengan hal-hal yang sudah kita lakukan. Karena ketika kita keliru, pasti kita akan mengoreksi kekeliruan itu apa aja, sampai akhirnya kita melihat kalau hal yang sebelumnya kita lakukan itu keliru. Nah, dari situ kita membuat solusi, kita membangkitkan hal baru untuk menutupi kekeliruan kita sebelumnya. Itu salah satu proses yang ada pada buku ini. Lalu bersikap bodoh amat juga menjadi poin penting untuk memutuskan lingkaran setan. Mengenai lingkaran setan, ini juga penting karena lingkaran setan itu cukup mengganggu pada diri kita. Dimana lingkaran setan itu maksudnya ketika kita sekarang terpuruk, kita terus menerus berpikir kalau kita itu semakin buruk. Nah, itulah yang dimaksud dengan lingkaran setan. Lalu proses apa sih untuk kita bisa melawan hal itu? Lagi-lagi dalam buku ini berbicara bersikap bodoh amat. Kita tidak seharusnya terus-menerus memikirkan hal yang seharusnya kita tidak pikirkan. Seperti yang sudah saya bicarakan dari awal, memang untuk memutus lingkaran setan tersebut, kita harus berusaha buat bodoh amat
itu udah kejadian. Jadi ya kita harus melangkah lebih maju lagi. Kayak contoh aja, ya udahlah bodo amat, gue udah ngelakuin hal itu, ngapain gue masih mikirin hal itu. Jadi mendingan gue cabut, gue bikin hal baru. Itu udahlah gitu. Nah, itulah salah satu contoh dimana sikap bodo amat kita memutuskan lingkaran setan tersebut gitu. Jadi menurut saya kesimpulannya itu ada 2 poin penting mengenai buku ini, terutama bagi saya. Yang pertama itu menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengambil sikap. Itu poin pertama yang menurut saya itu sangat penting. Lalu yang kedua, bagaimana kita berproses ketika kita terpuruk sampai akhirnya kita bangkit kembali. 2 poin itu sangatlah penting bagi saya. Mungkin bagi kalian yang ingin mengetahui isi buku ini, silakan baca saja bukunya secara lengkap dan detail. Sedikit pemaparan yang sudah saya sampaikan mengenai perspektif saya terhadap buku ini. Jika ada perbedaan, it's okay, ya saya bodo amat juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.